البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 121, yaitu apa? Tentang al-mulk. Qala wafaqahullahu ta'ala wa fi dzalika al-hassu 'alal iksari min qiraatiha. Dan di dalam dalil-dalil tadi ada anjuran untuk memperbanyak pembacaan surat Al-Mulk. Qala al-'allamatu Ali Al-Qari rahimahullah li rajulin hatta ghufiralah, memberikan syafaat untuk seseorang sehingga dia diampuni, muta'alliqun bi syafaat, ya jar majrur terkait dengan syafaat, fi'il syafaat. Wa huwa yahtamilu ayyakuna bi ma'nal mudhi fil khabar. Ada kemungkinan yaitu syafaat jelas dia itu madhi. Cuma kenapa madhi? Bukankah ini peristiwanya nanti di hari kiamat, yaitu masa hadapan? Kenapa Nabi tidak menggunakan fi'il mudhari? Ini yang dibahas oleh Ali Al-Qari. Kenapa memakai fi'il madhi? Kata beliau, yaitu dari sisi pemberitaan ini memang apa? Pemberitaan yang sudah lampau. Jadi jaminannya sudah lampau, walaupun peristiwanya nanti, peristiwa pemberian syafaat nanti, tapi jaminan sudah ada sejak dulu. Kata beliau, yakni kana rajulun yaqra'uha, yaitu dulu ada seseorang yang rajin membaca surat Al-Mulk wa yu'azzimu qadraha, dia mengagungkan kadar surat Al-Mulk. Di antara bentuk pengagungan memang sering membaca. Kalau kita mengagungkan sebuah surat, kita akan sering membaca dia. Tapi kalau membaca cuma setahun sekali, berarti tidak seberapa mengagungkan. Baik, berarti memang orang ini ahli di dalam membaca Al-Mulk, rajin membaca. Falamma mata syafa'atlah, tatkala dia mati, maka surat Al-Mulk memberikan syafaat untuk dia, hatta dufi'a anhu azabuh, sehingga siksaan untuk dia itu ditolak. Ini boleh jadi gambarannya adalah tentang di alam kubur. Orangnya memang sudah di masa lampau, walaupun tentunya ini berlaku untuk semua, bukan hanya orang itu. Tapi Nabi memberi contoh, ada orang yang sudah mendapatkan hasil dari bacaan dia. Wa yahtamilu ayyakuna bi ma'nal mustaqbal. Ini yang ana maksudkan. Dan ada kemungkinan walaupun lafaz hadisnya itu madhi syafaat, tetapi ini maksudnya adalah mustaqbal, masa hadapan. Ay tashfa'u liman yaqra'uha, akan memberikan syafaat untuk orang yang membacanya. Fil qabri au yaumal qiyamah, di alam kubur atau pada hari kiamat. Tapi kenapa digunakan fi'il madhi, yaitu litahqiq, untuk kepastian. Saking pastinya sehingga didatangkan dengan fi'il madhi, sebagaimana itu ma'ruf di dalam ilmu balaghah. Baik, selesai dari Mirqatul Mafatih. Hadis hasan li ghairi, masalah keutamaan Al-Mulk, surat Al-Mulk. Ya. Kita masuk ke hadis berikutnya, Al-Hadisus Salisu wal Arba'un, 43. Suratul Ikhlas sababun limahabbatillah. Surat Al-Ikhlas itu menyebabkan dicintai oleh Allah, orang yang rajin membacanya. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah fi sahihi, haddatsana Ahmad ibn Shalih Al-Misri, siqah bila mudafa'ah, yaitu disepakati beliau siqah dan imam. Qala haddatsana Ibnu Wahab Diwanul Ilm. Qala haddatsana Amr bin Dinar, faqih, siqah dan seterusnya, nilainya sangat tinggi Amr bin Dinar. An ibni Abi Hilal, ini siqah. An Abar Rajjal Muhammad ibni Abdurrahman, kunyahnya Abu Rajjal. Kenapa?
Iya, rojal, yaitu mengumpulkan banyak sifat rujuliyah. Iya, sifat kepahlawanan kelaki-lakian. Iya. Tayyib, haddatsahu an ummihi Amrata binti Abdurrahman. Meriwayatkan kepada muridnya dari ibu dia. Ibu dia namanya Amrah bintu Abdurrahman, termasuk murid terbaiknya Aisyah dari kalangan wanita selain Hafsah bintu Sirin. Wa kanat fi hijri Aisyah, dan Amrah binti Abdurrahman ini di bawah pengasuhan Aisyah. Bayangkan, ibu asuhnya tak calang-calang, hebat. Zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'asa rajulan ala sariyah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutuskan seorang lelaki untuk memimpin suatu pasukan senyap. Sariyah, pasukan senyap, potongan pasukan yang bergerak di malam hari atau bergerak secara rahasia. Kenapa? Mungkin semacam itu, memang khusus. Wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Beliau selalu di dalam salatnya, ketika salat mengimami pasukannya, beliau membaca untuk mereka Al-Qur'an, fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Menutup bacaannya itu dengan qul huwallahu ahad, yaitu setelah Al-Fatihah lalu membaca surat tertentu, kemudian membaca qul huwallahu ahad setiap rakaatnya. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Nabi bersabda, tanyai dia, tanyakan oleh kalian kepada dia dengan sebab apa dia melakukan itu. Yaitu ini menyelisihi tradisi Nabi dan tradisi jumhur sahabat. Mestinya apa? Setelah Al-Fatihah cukup beberapa ayat atau satu surat, tak perlu dengan surat yang lain lagi setelah itu. Tapi sahabat yang ini dia ijtihad membaca 2 surat setelah amin atau yang semacam itu. Maka Rasulullah menyuruh untuk bertanya dengan sebab apa dia melakukan itu. Fasa'aluh, kemudian mereka pun bertanya kepadanya. Faqal li annaha sifatur rahman. Maka sahabat yang ini, si komander ini, pemimpin pasukan ini mengatakan, karena surat Al-Ikhlas adalah sifat Ar-Rahman, di dalamnya banyak sifat Allah. Tayyib. Padahal apa? Sebagiannya tidak disebutkan di dalam sifat yang 7 atau sifat 20, menunjukkan sifat Allah memang lebih dari itu. Wa ana uhibbu an aqra'a biha. Saya suka untuk membaca dengan surat tadi. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbiruhu annallaha yuhibbu. Nabi bersabda, kabarkan kepada dia bahwasanya Allah cinta kepada dia. Karena dia cinta pada surat yang mengandungi sifat-sifat Allah tadi, maka Allah pun mencintai dia. Baik, kita baca catatan kaki. Al-hadis akhrajahu aidan Muslimun bi raqam, disebutkan di sini salah satu asyar ba'da samanimi'ah. Faqal haddatsana Ahmad ibnu Abdurrahman ibni Wahab qala haddatsana ammi Abdullah ibnu Wahab. Baik, intinya ke Diwanul Ilm Ibnu Wahab. Wa fi hadis Anas, ada hadis yang lain yang mendukung ini pula radhiyallahu an. Hadis Anas nahwu dzalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li dzalika rajul, bersabda kepada lelaki tadi. Jadi ada kemungkinan setelah itu Nabi memanggil dia dan mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas menyebabkan engkau masuk ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Al-Imamul Wadi'i. Tayyib, ini menunjukkan bukti cinta adalah rajin membaca. Tayyib, adapun kalau hanya setahun sekali, ya jelas itu bukan bukti cinta. Tapi sahabat ini setiap rakaatnya membaca, menunjukkan memang dia cinta kepada surat ini. Maka dia dimasukkan ke dalam surga. Iya, Syekh Muqbil, betul. Wa mimma yudhkaru fil bab, termasuk juga yang disebutkan dalam bab ini karena memang datang dari beberapa sahabat. Ma akhrajahul Imam Tirmidzi fi sunanih. Faqala haddatsana Abu Quraib, qala haddatsana Ishaq ibnu Sulaiman, an Malik ibni Anas, an Ubaidillah ibni Abdurrahman, an
Abi Hunain maulan li Ali Zaid bin al-Khattab atau maula Zaid bin al-Khattab an Abi Hurairah radhiyallahu an. Berarti kita mendapat berapa hadis? 3 ya. Aisyah, Anas dan Abi Hurairah. Qal aqbaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin datang ke masjid atau tiba di suatu kemah yang di situ ada orang sedang membaca. Fasami'a rajulan yaqra. Kemudian dia mendengar seorang lelaki membaca qul huwallahu ahad Allahus samad dan seterusnya tentunya ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat. Rasulullah bersabda, wajiblah dia. Qultu ma wajabat? Wajib apa? Qal al jannah. Dia wajib mendapatkan surga. Al hadis hasan wa hasanahul Imamul Wadi'i rahimahullah. Baik. Summa inna fil hadis isbata iddati sifatil kamali lillahi ta'ala. Ini salah cetak ya, harusnya isbat, betul masdar. Inna fil hadis isbat. Ayo, mestinya di kasrah. Ada apa yang hamzah kotaknya di bawah. Kemudian sesungguhnya di dalam hadis ini ada penetapan sejumlah sifat-sifat kesempurnaan untuk Allah Ta'ala. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah wa qul huwallahu ahad fi makna. Mestinya apa? Tanpa titik 2 ya. Ya, ini berbicara tentang makna la ilaha illallah ma'a ta'lilihi ala wajhain. Ya, ini ala disertai dengan alasannya dari 2 sisi. Ahaduhuma annahu wahdah. Mana makna la ilaha illallah ini? Bahwasanya Allah itu satu sahaja. Qul huwallahu ahad. Sementara Allah itu dari al-ilah. Berarti ilah yang benar memang hanya satu, yang lain palsu. Huwas samad. Kemudian dia adalah as-samad, tempat bergantung segala sesuatu. Al-marju'u ilaihi fi hawaijil ibad, tempat kembali di dalam seluruh keperluan para hamba. Wal makhluqat, seluruh makhluk. Iya, semuanya tergantung pada Allah. Minta pada yang lain tak akan dapat. Tapi apa? Allah lah yang mengabulkan. Wala samada siwa, tiada somat selain dia. Iya, yang lain semuanya fakir. Sementara Allah lah yang maha kaya, maha memimpin, maha memberikan segalanya. Baik. Berarti tak layak disembah kecuali dia memang. Kembalinya kepada makna la ilaha illallah. Walau tasawwara siwahu somat, seandainya tergambarkan selain Allah itu ada somat juga, lafasada nizamul alam, pastilah peraturan alam semesta akan rusak. Baik. Kemudian summa wa min samma karrara Allah. Dari sanalah Allah Ta'ala mengulang lafaz Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Diulang. Padahal kalau dalam tradisi bahasa Arab, setelah isim zahir mestinya apa? Isim dhamir. Qul huwallahu ahad huwas samad. Tapi kenapa isim zahir yang ditampilkan pada posisi dhamir ini untuk penegasan memang hanya Allah satu-satunya, yang lain tak layak. Baik. Wa auqa as-samad al-ma'rifah. Baik, kemudian as-samad didatangkan dengan pola ma'rifah pakai al. Padahal kita tahu asal dari khobar itu nakirah. Untuk apa? Baik, khobaranlah sebagai khobar dari Allah, Allahu as-samad. Berarti apa? Ini menunjukkan memang al-hasr, yaitu pembatasan. Hanya Allah lah somad, yang lain-lain bukan. Yang lain-lain hanyalah hamba seperti kita. Wa qata'ahu jumlatan musta'nafah. Allah memutuskan jumlah ini, Allahus somad, memutuskan dari yang sebelumnya sebagai jumlah yang baru. Ala bayanil mujib, untuk menjelaskan apa yang mewajibkan itu. Mewajibkan apa? La ilaha illallah. Kenapa kita hanya menyembah Allah? Karena memang hanya dialah satu-satunya dan hanya dialah tempat bergantung segalanya. Berarti hanya dialah yang berhak disembah, yang lain tak layak. Inilah kesimpulannya. Baik, makanya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwasanya
surat ini qul huwallahu ahad ini adalah sebagai tauhid. Makanya dikatakan apa? Surat Al-Ikhlas, betul-betul memurnikan tauhid hanya untuk Allah saja. Sanihima, ini salah ya, kenapa ada hamzah kotok? Mestinya hamzah wasal aja, sanihima. Yang kedua, sisi kedua kata Imam At-Tibi, annallaha huwal ahadu fil uluhiyah, bahwasanya Allah itulah satu-satunya di dalam uluhiyah, yang lain tak layak disembah. Idlau tasawwaru ghairuh, karena seandainya yang lain juga tergambarkan bahwasanya yang lain itu juga layak untuk disembah, lakana imma ayyakuna fawqahu fiha, maka boleh jadi yang lain itu di atas Allah di dalam uluhiyah. Baik, apakah ada ilah yang lebih hebat daripada Allah? Tak mungkin. Kalau ada berarti yang lainlah yang layak disembah. Wa huwa muhal, dan dia ini mustahil. Mustahil ada ilah yang lebih tinggi daripada Allah. Wa ilaihil isyaratu biqaulihi lam yalid, dan kepada makna inilah Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya, dia tidak beranak. Berarti apa? Memang tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Bahkan yang lain-lain kalaupun ada itu lebih rendah dari dia. Au musawiyanlah, atau mungkin ada sesembahan juga tapi setara dengan dia, wa huwa muhalun aidon, dan ini juga mustahil. Wa ilaihi ramaza biqaulih, dan kepada makna inilah Allah memberikan rumus, memberikan perlambang dengan firman-Nya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan dia. Baik. Karena kalau setara berarti apa? Akan terjadi perebutan kekuasaan. Baik. Berarti apa? Berarti Allah Ta'ala bukan satu-satunya sebagai apa? Pemimpin alam semesta, dan itu tidak layak dengan sifat mutlaknya Allah Ta'ala. Makanya seawal dikatakan ahad. Tak ada yang menyertai dia di dalam masalah hak untuk disembah. Baik. Di sini beliau membahas masalah walam yulad, tidak ya? Enggak dibahas ya. Mestinya sekalian dilengkapi saja. Walam yulad, dia tidak diperanakkan, berarti memang tidak ada yang lebih tinggi dari dia. Baik. Wa yajuzu an takunal jumalul manfiyatu ta'lilan, dan boleh juga kata Imam At-Tibi, jumlah-jumlah manfiyah yang menunjukkan tidak tadi, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, ada 3 jumlah, semuanya menunjukkan makna nafi, tidak. Ini sebagai ta'lilan, sebagai alasan lil jumlatis saniyatil musbitah, untuk jumlah kedua yang menetapkan. Mana jumlah kedua? Allahus Somad. Baik, kenapa sih Allah itu sebagai as-Somad, tempat bergantung segala sesuatu? Karena alasan pertama, dia tidak beranak. Alasan kedua, dia tidak diperanakkan. Alasan ketiga, tidak ada yang setara dengan dia. Berarti memang hanya dialah tempat bergantung. Dan ini, makna ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Makna as-Somad adalah lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Adapun kalau Ibnu Abbas mengatakan as-Somad adalah as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Yang namanya sempurna berarti memang dia tidak diperanakkan dari yang lain. Karena kalau diperanakkan dari yang lain berarti tak sempurna dia itu. Perlu dibimbing, ada jadi putra mahkota dari seorang ayah yang hebat. Berarti dia pernah mengalami masa di mana dia kalah hebat dibanding dengan ayahnya. Ini tak sesuai dengan dikatakan as-Somad. Dan juga apa? Kalau dia pemimpin sempurna, dia tak perlu pengganti. Karena kalau memerlukan pengganti berarti ada suatu masa, suatu saat nanti dia melemah lalu digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Ini namanya tidak sempurna. Sementara as-Somad artinya as-sayyidul kamil, pemimpin yang sempurna. Baik, makanya ini kata yang tepat, bahwasanya 3 penafian yang setelahnya ini menjadi alasan kenapa Allah dikatakan sebagai as-Somad, pemimpin yang sempurna, as-sayyidul kamil. Baik. Yang lain menafsirkan as-Somad artinya alladzi balagha muntahas su'dat, yang mencapai puncak tertinggi kepemimpinan. Intinya sama aja, kembali ke makna yang saling berdekatan. Tayyib, ka'annahu lamma qil, seakan-akan tatkala ditanyakan huwas somad,
dikatakan mungkin ya. Dikatakan huwas somad al-ma'budul khaliqur razik. Dialah as-somad yang menjadi tempat bergantung segalanya. Dialah yang disembah, dialah pencipta, dialah pemberi rezeki. Al-musibul mu'aqib, yang memberikan pahala dan memberikan hukuman. Wala somada siwa, dan tidak ada somad selain dia. Faqila lima kana dzalik. Maka ditanyakan kenapa seperti itu, kenapa demikian? Ujib, maka dijawab li'annahu laisa fawqahu ahad. Tiada siapapun di atas dia. Makanya apa itu? Lam yulad. Yamna'uhu min dzalik, tidak ada di atas dia sesuatu yang menghalangi dia dari itu. Wala musawin yu'awinuhu fih, dan tidak ada pula yang setara dengan dia, yang membantu dia di dalam kepemimpinannya. Wala dunahu yastaqillu bih, tidak ada pula di bawah dia yang mampu menyendiri dengan kepemimpinan. Betul-betul semuanya hamba. Baik. Qala ta'ala, ya ini mestinya apa? Titik dua, tidak ada titik dua ya. Munculnya ada titik dua. Malahum fihi ma min syirik. Mereka seluruh makhluk di alam semesta tidak memiliki perserikatan di dalam langit dan bumi. Betul-betul semuanya tidak memiliki hak untuk berserikat, bersekutu dengan Allah. Allah pemilik sendirian. Wa ma lahu minhum min zahir, dan dia yaitu Allah tidak memiliki pembantu dari kalangan mereka. Allah tak perlu semua makhluk. Allah tak perlu bahkan kepada malaikat. Baik, wallahu a'lam. Ilahuna wallahu a'lam. Ini pembahasan tafsirnya mendalam, Masya Allah.